Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Tawiwit di channel vlog TKW Abu Dhabi. Sebelumnya saya mau bercerita tentang pengalaman saya jadi TKW di Abu Dhabi. Gaji 5 juta itu kerjanya apa aja? Subscribe di channel saya, jangan lupa subscribe ya. Selamat berkenalan, salam anak rantau. Ya, sekarang saya mau kasih tahu kerja jadi TKW itu enggak gampang. Kita kerja di sini sangat berat. Off day nggak ada, istirahat siang juga jarang. Jam 11 jam 12 malam kita baru istirahat. Saya mau kasih tahu keseharian saya kerja di sini itu apa aja. Oke, bangun dari jam 5:30, kita beres-beres siapin sarapan buat anak 3 berangkat sekolah. Oke, setelah beres-beresin sarapan kita nyiapin baju buat anak-anak pergi sekolah. Oke, setelah nyiapin baju kita bantu-bantu pakaiin baju, nyisirin rambut, terus berangkat anak sekolah. Ada 3 anak lagi di rumah. 3 anak itu masih umur 2 bulan, 2 tahun, dan umur 3 tahun. Itu di rumah saya dengan 2 pembantu bersama teman satu Sri Lanka. Ada 2 majikan, suami istrinya itu berangkat kerja jam 7, setengah 8 majikan berangkat kerja. Setelah majikan berangkat kerja, saya beres-beres kamar paling bawah, ruangan bawah, dapur, bukan dapur ya, ruang tamu, ruang TV, ada kamar juga, kamar mandi 3, ruang tamu 2, ruang TV, semuanya ya aku yang beresin. Dan yang di atas, ruangan di atas itu sama juga, kamar 3, ada kamar mandi, ada dapur, semua teman saya yang beresin sambil dengerin anak bangun apa enggaknya. Yang bayi dan tiga-tiganya itu belum bangun. Kalau udah bangun, kita kerjaan bobor, kita kerjaan repot, ngurus anak sambil kerja. Oke, setelah selesai beres-beres, kita istirahat, itu sarapan. Kita sarapan dulu berdua bareng sambil nunggu anak kan bangun. Itu nyuci baju nanti kalau ada waktu. Kalau waktu ada pagi, kita sekalian nyuci baju. Itu jam 9 itu saya sama teman saya harus selesai kerjaan semua. Bukan termasuk cuci baju ya, cuman beres-beres doang. Dia beres-beres atas, saya beres-beres bawah. Jam 9 harus selesai. Soalnya kalau udah jam 9, anak-anak bangun atau belum bangun itu harus bangun, kata majikan. Setiap jam majikan selalu nelpon. Oke, kalau sudah bangun kita kasih sarapan yang 3 anak itu. Setelah kasih sarapan, kamar majikan itu belum diberesin. Satu beres-beres kamar majikan, satu lagi megang anak. Setelah beres-beres kamar majikan, satu teman saya itu masak buat makan siang, dan saya ngurusin yang 3 anak itu. Yang 2 saya mandiin, yang 1 kalau tidur. Kalau enggak tidur saya enggak bisa mandiin yang anak 2 itu. Setelah dia selesai masak dan saya selesai mandiin anak, beres-beres buat makan siang, piring apa disiapin semua buat majikan. Jam 2:30 anak-anak itu pulang sekolah dan majikan juga pulang kerja. Terus setelah semuanya makan siang, saya waktunya makan siang itu jam 4 sore, soalnya nggak ada waktu. Dan anak yang bayi umur 2 bulan sudah dipegang sama ibunya. Yang 2 bulan, yang 1 saya urusin, yang 1 lagi dia yang urusin. Itu suruh tidur dua-duanya, soalnya saya pengen nyetrika atau pengen nyuci baju. Kalau dua-duanya nggak bisa tidur, kerjaan juga bobor. Soalnya
anak dua-duanya, saya satu, dia yang megang satu. Jadi pembantu cuma 2, anak 6. Itu kita sendiri yang bagi waktu. Majikan nggak tahu menau urusan anak, urusan kerjaan. Yang penting semuanya beres, semuanya kelar, nggak ada kendala. Itu majikan orang Arab kayak gitu. Oke, majikan kalau pulang kerja terus dia makan, dia langsung kamar tidur. Jadi nggak peduli urusan bersih-bersih itu nggak peduli, nggak mau tahu menau. Jadi semuanya yang dihandle saya sama teman saya. Untungnya dia udah 6 tahun di sini dan saya udah 3 tahun di sini. Dulu waktu saya pulang, saya itu sudah setahun di rumah, tapi majikan saya suruh balik lagi ke sini. Soalnya udah 6 kali pembantunya bukan pulang, pindah lagi, minta dibalikin ke agent. Jadi nggak ada yang betah. Di sini saya yang betah sama teman saya yang betah. Jadi gimana pun saya, gimana pun dia, majikan saya sudah tutup mulut. Jadi udah nggak berani berkomentar masalah apa-apa, itu udah nggak berani. Soalnya yang betah saya cuman sama dia. Oke, teman-teman, kalau udah dia selesai masak, udah selesai makan semua, tinggal saya nyuci baju atau nyetrika, dan dia di dapur beres-beres dapur sama bikin pawala. Kalau sore itu jam 4, jam 5 harus selesai semua, teh apa itu harus selesai. Jadi pas majikan bangun, kita udah selesai semuanya makan, buat sore, makanan sore, cemilan gitu ya. Kalau sudah selesai cemilan, jam 5 mandiin anak-anak yang gede, yang 3 itu, yang 3 sekolah itu. Kita masih ngurusin dia yang umur 9 tahun, 8 tahun, sama 6 tahun itu, kita masih ngehandle tiga-tiganya. Kalau nggak diurusin itu, nggak tahu gimana. Oke, setelah kita mandiin yang tiga-tiganya, saya sambil ngurusin anak itu yang satu, yang umur 3 tahun. Saya sambil ngurusin dia. Yang kecil kadang dipegang saya, kadang dipegang majikan. Setelah udah mandiin anak-anak, kita persiapkan makan malam bareng sama teman saya itu. Siapin makan malam. Habis makan malam, jam 8 makan malam. Siap-siap, kalau nyetrika belum selesai, saya harus nyetrika. Kalau udah selesai, nyuci baju. Pokoknya saya ngatur sama teman saya yang ngatur semua kerjaan itu. Yang penting ada waktu, apa aja dikerjain. Sambil ngurus anak, sambil beberes, sambil masak. Kadang makan malam saya yang bikin, kadang dia yang bikin. Terus udah makan malam, anak-anak nggak cepet tidur kan. Aku untungnya nggak nidurin si anak yang 3 tahun itu. Tapi teman saya yang satu laginya, dia nidurin anak yang 2 tahun, soalnya masih belum paham. Kalau yang 3 tahun udah paham kan. Teman saya nidurin sampai jam 12, sampai jam 1, kadang nggak mau tidur. Jadi kesel sendiri, jadi ngantuk sendiri, gitu. Majikan nggak tahu menau, capeknya pembantu, lelahnya pembantunya sakit, nggak mau tahu gitu ya. Oke, itu semua pengalaman kerja saya setiap hari kayak gitu. Tapi belum kalau waktu liburan ke neneknya, liburan ke ibunya, liburan ke sini kemari, pokoknya kerjaan berantakan, udah nggak keurus. Baju udah numpuk, tiga basketball udah numpuk, cucian numpuk. Kalau anak rewel, anak nangis, udah kerjaan amburadul. Sampai situ saja. Buat yang suka sama video saya, yang mau berteman, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa kasih lonceng, like-nya. Ya, terima kasih buat semuanya. Salam anak-anak.